Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Sedikit. Kali ini kita akan bahas tentang racikan PC AMD Ryzen 5 4500. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa ya, kalau butuh PC di sini Sirtiman kembali merekomendasikan PC dari rakitan i5 2400 dengan speknya yang gahar, bisa dilihat ya. Di sini PC-nya prosesor i5 2400 3,4 GHz, mobile-nya Foxconn H61, RAM-nya Bulldozer 8 GB, SSD-nya 120 GB baru. HDD 500 GB dari Seagate, HSF-nya Deepcool Ice Mini FS versi 2. PSU-nya Simbada 500 watt pure ya, casing 3 power up RGB white blue, LED, fan-nya 12 XBT. Di sini fan-nya ada 4 ya. Oke, yang minat langsung cek di link deskripsi. Langsung kita lanjut ke pembahasan tentang racikan AMD Ryzen 4500 ya. Kenapa sih milih AMD Ryzen ini gitu loh. Yang pertama ini mungkin kita udah banyak ya yang seri A5600, 5600G yang iGPU ya, yang udah ada grafik di dalam prosesornya. Cuma yang membedakan ini adalah ini generasi teranyar ya, launch date-nya tahun 2022. Kalau kayak 5600G atau 5600 itu tahun 2021 ya, udah setahun yang lalu. Ini ya tahun ini gitu. Sebenarnya ada versi yang lebih baru ya, yang generasi AMD Ryzen 7 ya, cuma harganya kan ya nggak ini. Harganya masih belum ramah di kantong gitu. Di sini yang mau ditampilkan itu yang spek yang tengah-tengah ya, tengah-tengah aja, nggak usah yang terlalu rendah, juga jangan ketinggian gitu. Dipilih spare partnya juga yang tengah-tengah. Jadi nggak usah komplain ya, di sini namanya tengah-tengah itu ya, mungkin ada yang di bawahnya, mungkin ada yang di atasnya gitu. Jadi ya tengah-tengah aja diambilnya makanya. Untuk di sini AMD Ryzen 5400 Ryzen 5 4500 ini core-nya ini ada 6 dan thread-nya 12 ya. Dan ini maksimal boost clock-nya 4,1 GHz. Dia base-nya 3,6. Dan TDP-nya 65 watt termasuk irit ya, dan bisa overclocking di prosesornya. Launch date-nya tanggal segini, maksimal temperaturnya masih bisa tinggi, support sama Windows 11, Windows 10 ya. Juga untuk di sini kalau yang paham ini 7 nanometer ya. Masih 7 nanometer FinFET ya, pokoknya di set aja deh masalah itu detail soalnya. Kita bahas yang penting ramah di kantong dan ya nggak terlalu kemurahan juga gitu. Kemurahan nanti fiturnya dikurangin. Kita lanjut ke bawah. Di sini PCI Express-nya 30 DDR4 ya, memori type ini DDR4, maksimal channelnya 2 dual channel. Sistem memorinya bisa di up sampai 3200 MHz ya. Jadi bisa di up. Dan karena di sini ini udah support AMD Ryzen VR Ready, AMD Zen 2 Core arsitektur, sayangnya ya belum Gen 3 gitu. Cuma ya di sini udah bisa untuk VR ya, buat yang mau main di dunia virtual. Yang membuat spesial itu apa ya? Di sini itu selain launchingnya baru, juga
apa ya, ini bekas, katanya sih ya, bekas dari prosesor bisnis, cuma diambil iGPU-nya gitu loh. Jadinya emang harganya murah. Kita bisa cek harga langsung di sini ya, 1,6 jutaan. Harganya 1,6 jutaan, dan ini stoknya waspada guys, tinggal sedikit gitu loh. Karena ini termasuk apa ya, termasuk tengah-tengah gitu, Ryzen 5. Tapi ya bukan masalah apanya ya, di sini keunikannya tuh di situ gitu. Kalau Sirliman suka yang kayak gini, ibaratnya kolektor edition lah, apa spesial lah gitu. Bukan Ryzen 5 yang full, tapi Ryzen 5 tengah-tengah. Sebenarnya untuk speknya nih, ya tengah-tengahnya turun ke Ryzen 3. Nah, antara Ryzen 3 ke Ryzen 5 gitu. Ini emang nanggung, cuma yang nanggung inilah yang jadi benar-benar diincar ya, sampai stoknya ini benar-benar mau habis gitu. Ini termasuk yang langka, soalnya ya dia nggak tahu, kemungkinan nggak akan diproduksi lagi, nggak kayak 5600G itu kan masih banyak ya. Kalau ini kayaknya ya karena special edition sih, IG punya dicopot, jadi emang nggak, kayaknya emang nggak, kalaupun ada juga nanti munculnya yang seri lain lagi gitu. Lanjut ya, kalau untuk prosesornya 1,6 juta ya, 1,696.500. Harganya saat video ini dibikin gitu loh. Besok kemungkinan ya nggak tahu lagi, tergantung. Dan untuk di sini masih dapat yang box ya. Yang box tuh artinya kita dapat CPU coolernya. Nah, ini lebih irit. Kalau yang tray sebenarnya beda 1.500, tapi traynya udah habis, tinggal yang box. Oke, lanjut ke motherboardnya. Di sini motherboardnya Sirtiman pakainya ASRock 450M HDV R4.0. Kenapa? Karena ya ini tengah-tengah. Kalau di bawahnya kan ada yang ASRock 320 atau yang ASRock 520 gitu. Nah, di sini yang 450, kalau di atasnya mungkin ada yang B550 ya. Cuma harganya kan tinggi gitu, di atas 1,2. Yang di atasnya ini terakhir ini ya gigabyte yang gaming itu ya, 450 B450 gigabyte yang gaming, cuma harganya 1,2 1,3 gitu. Dan ini 1 juta ya, lebih dikit, ini tengah-tengah deh. Untuk kelebihannya motherboard ini kita bisa lihat ya. Untuk motherboardnya ini ya fiturnya sih banyak ya. Udah overviewnya aja deh gitu. Support AMD Ryzen 2 3 4000 G series, 5000 G series. Support DDR4 3200 plus OC, jadi bisa di OC ya. Kalau yang ya OC-OCan ya, ini udah kuat deh gitu loh. Ini PCI Gen 3 kali 16 untuk VGA nya, PCI 2 kali 1. Cuma ada itu aja untuk PCI nya ya. Dan grafik outputnya HDMI, DVD sama D-Sub. D-Sub itu mungkin VGA ya, colokan VGA. Support triple monitor ya. Ya tadi outputnya HDMI, HDMI, DVI, sama D-Sub. Untuk kualitas suaranya di sini pakai HD audio 7.1 ya, CH. Pakai Realtek ALC 887 audio codec, Elna audio caps. Ya, pokoknya tinggal di-update driver aja deh gitu, nanti dapat yang terbaru. Untuk SATA-nya ada 4, 1 Ultra M.2 ya, PCI-nya Gen 3 kali 4, dan SATA 3. SATA-nya udah SATA 3 ya. Colokan SATA-nya jadi ada 4 di sini. Ini di sini nih. Untuk USB-nya USB 3.1 ada 6 ya. 2 di depan, 4 di belakang. Jadi di depan ini ada 2 USB-nya. Dan untuk LAN-nya Realtek Gigabit.
Jadi seperti itu sekilas saja ya. M.2 32 GB per second ya. Untuk M.2 nya ini bisa NVMe ditaruh sini. Untuk yang A320 aja udah bisa NVMe, kalau yang ini udah pasti bisa ya. Nanti juga saya teman kasih rekomendasi produk NVMe nya. Ini bisa triple monitor tuh yang mau jadi YouTuber atau gamer ya, live streaming. Ini bisa 4K 2K juga bisa, mantap lah. Ini mobonya aja udah bisa 4K ya, belum VGA nya gitu. SSD nya udah solid kapasitor, EL-nya audio caps, nih audionya nih, komponennya DigiPower the mainboard. Nah, powernya dia lebih oke lah, lebih smooth gitu menghantarkan daya ya. Tuning ini, tuning untuk yang ngoprek ya, mungkin oce-ocean ya, itu bisa ada itunya, fiturnya full spike protection. Ini untuk nggak kejutan arus-arus ya, arus-arus, untuk melindungi motherboardnya dari arus-arus yang tidak stabil. Live update and upsold. Ini banyak juga aplikasi bawaannya ya, terserah deh mau di upgrade atau enggak gitu. Oke, itu aja untuk spesifikasi dari motherboard. Lanjut ke di sini memori RAM ya. RAM-nya Sirman rekomendasiin dari G-Skill. Dia udah 3200 OC ya, bisa di OC ya. Ini udah isinya 4 25600 dan untuk ininya udah double ya, 2 kali 8 GB, total 16 GB. Ini kenapa yang ini, karena Sirtiman membandingin tadi ada satu lagi sih yang model baru ya, cuma yang ini lebih latensinya lebih kecil, berarti lebih cepat gitu. Tadi ada 16 20 20, cuman ini 16 18 ya itu aja sih. Terus harganya juga ya tengah-tengah lah gitu, nggak terlalu mahal, nggak sampai 1, ini 800-an. Mungkin yang di bawahnya ada lagi 800 sekian atau 700 mungkin ada gitu. Cuma latensinya kalau untuk gaming dan yang ngedit ya nanti nge-lag segala macem lah gitu. Jadi ya seperti ini, dengan wah pasti oke ya, 16 GB gitu loh. Ini untuk AMD dual channel, slot DIMM-nya diisi semua, 8 keping, satu keping 8 GB sama satu keping lagi 8 GB. Lanjut ke PSU nya di sini Sirtiman mau coba ya, mau coba dari Deepcool PF550. Dia PSU nya udah 550 watt 80 plus non modular. Dia emang masih kabel semua ya, tapi ada switchnya. Terus sudah untuk segala, wah udah good deh, udah terpercaya juga, merek rekomendasi internasional ya, juga sertifikasi 80 plus, udah aman seharusnya. Kalau untuk di sini 550 ya, VGA-nya yang sekelasnya sama prosesornya deh gitu. Jangan terlalu tinggi juga gitu, soalnya ya kurang pas gitu. Nah kan yang spek tengah-tengah gitu. Jadi ya PSU-nya ya segi yang 550 watt itu cukup lah. Next kita lanjut ke di sini pakai SSD Adata NVMe ya, 256 GB. Harganya 431. Kalau untuk keluaran dari Adata ini Sirtiman udah acungin jempol deh. Kecepatannya 900, read-nya 1800, write-nya 900 MB, PCI-nya masih 30, tapi read-nya 1800 ya. Pokoknya kalau ada data
kualitas komponen dan customer supportnya dijamin aman gitu. Setiman juga udah pernah paling lama ya data akhirnya sempet gak tukar garansi ya, karena garansinya seumur hidup apa, jadi ya sempat pakai berapa tahun gitu dan dapat diganti yang baru gitu. Itu pun sebenarnya Sirtiman udah apa ya, istilahnya udah dipakai untuk itu baru SSD yang biasa itu ya, yang biasa, apalagi yang teknologi terbaru gitu. Itu pun dulu tuh udah dipakai apa ya istilahnya, pencet power reset ya udah, terusnya udah ya akhirnya rusak juga. Mungkin ya, mungkin kalau sabar mungkin bisa ya di window repair gitu, cuma sih teman nggak sabar untuk baru aja deh gitu. Next kita karena ini pakainya Asrock gitu ya, jadi kita paduin ya, kita coba benar-benar performa dari Asrock ini seperti apa nih. Asrocknya di sini VGA cardnya ini RX 56500 XT ya. PCI-nya sebenarnya udah 4.0 sebenarnya ya. Ya nanti kalau misalnya mau upgrade motherboard, kalau udah punya rezeki lebih ya bisa. Yang penting VGA-nya lancar dulu nih. VGA-nya bisa zaman now lah, ini bener-bener ini recommended. PSU-nya juga 400, cuma pakai satu kali pin power. Dimensinya juga, fan-nya nih dipilih yang 2 fan ya, jadi lebih adem lah gitu. Dan engine clocknya ini tinggi sekali gitu. Nih boostnya bisa sampai 2800 nih. Kalau misal pakai Ryzen 5600 itu game clocknya masih 1900-an ya. Ya karena dia kerjanya dibagi sama prosesornya gitu. GPU-nya kan kalau yang seri G itu kan istilahnya udah sekalian sama prosesor ya, ditaruh di kerjanya tuh ya udah kerja sama prosesor. Kalau di sini prosesornya kerja sendiri ditambah VGA, jadi sebenarnya lebih 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 optimal lah kalau kayak ini. Juga untuk grafiknya juga ya, untuk main gaming atau edit ya bisa lah gitu, meskipun bukan edit yang berat ya. Di sini yang paling di garis bawah ya apa ya, multi view-nya cuma 2 monitor ya, dia cuma DisplayPort sama HDMI, udah gitu aja gitu. Karena ya harganya murah sih untuk ini 2,5 ya. Mungkin yang kakak-kakaknya seri 6600 harganya 3 jutaan, dan yang seri 6900 atau seri 7000 ya udah keluar atau belum ya, kurang tahu kalau yang seri 7000. Cuma harganya udah pasti jauh gitu. Lanjut ke, nah di sini casingnya Sirtiman nih ya, di sini ngirit mereknya Aerocool, dia micro ATX ya, micro ya, ini sebenarnya cocok, masih bisa sama Mobonya gitu. Sini micro, harganya cuma 378.300 perakan, dan sudah termasuk guys, sudah termasuk yang ini nih, sudah termasuk 3x12 FRGB fan ya, kipas angin LED-nya ini udah termasuk. Jadi harga segini nih ini murah, cuma ya catatannya di sini ya, di sini lagi promo gitu. Sebenarnya harganya nggak jauh, harga awalnya itu cuma 395 lah, sisa 20.000. Cuma di sini udah dapat fannya, kalau beli 3 aja 100-nya udah harga 150 ribuan gitu. Ya di sini udah digratisin, dan ini ya murah sekali gitu. Dan desainnya juga ya cukup lah. 2 fan di depan, 1 di belakang. PSU-nya di bawah, udah benar-benar zaman now deh gitu. Dan nggak repot untuk kabel PSU-nya ya.
Kalau mikro itu nggak terlalu ketinggian gitu. Kalau ketinggian tuh kadang Sirtiman apa ya, susah dapat PSU. Kadang nggak nyampe itu ya, namanya lagi ngerakit yang versi-versi kere hore gitu. Cuma kalau yang seperti ini ya udah aman gitu, pasti pasti nyampe lah. Terus karena dia jarak dari PSU ke atas tuh nggak terlalu panjang gitu. Di sini ditulis dimensinya cuma 200 kali 375 kali 306 ya, seperti itu, sekitar 30-40 sentian ya, seharusnya ya murah ya, udah murah 378, cocok. Jadi yang harus diperhatikan tadi adalah BIOSnya ya. BIOSnya di sini diharapkan ya update yang terbaru gitu. Untuk yang B450 sih nggak ada masalah, bisa langsung pasang, langsung update kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya kelebihannya kalau mau update ini yang tadi ada AMD rilis AGESA ini microcode. Jadi yang ngawinin antara Windows 11, terutama yang pakai Windows 11 sama hardware-nya di sini ya, itulah yang pembuat hardware-nya ya, pabrikannya itu. Jadi dikawin sama Windows 11 itu cocok tuh microcode-nya, jadinya kawin gitu, nyala gitu. Ya, ini untuk yang Windows 11. Kalau Windows 10 nggak ada masalah, nggak usah diupdate juga bisa. Cuma kalau untuk performanya atau fitur tambahannya silahkan kalau mau update ya. Di sini ada juga dikasih, kalau mau BIOSnya nih dikasih lihat nih untuk compatibility-nya. Ini ya terakhir tahun 2021 sih, aman gitu. Itu juga untuk yang versi terakhir itu untuk yang ya, apa, pakai VGA dari RTX seri 4000 yang baru ya. Seri 4000 gitu. Itu ya mahal lah ya itunya gitu. Cukup dengan RX 6500 XT udah bisa di OC, udah enak deh gitu. Kalaupun streaming juga udah bisa lah, jangan mikir nggak bisa ya, ini sebenarnya bisa gitu ya, meskipun orang pada terlalu ini kepada apa, pada Nvidia ya, jadinya kadang ini juga ya udah zamannya juga pasti dibuat fitur bisa untuk live streaming gitu, meskipun ya sekedar bisa aja sih gitu. Kalau bagus amatnya ya harganya soalnya segini 2.500.000 gitu, harus paham juga gitu. Kalau yang mau bagus ya silahkan 5 juta atau 6 juta tuh. Jadi gitu aja untuk racikan PC-nya. Setelah ditotal sebenarnya Sirman tadi sempat ngitung ya, harganya sekitar 7 jutaan. Ya 7 jutaan kalau dapat part baru semua, dan racikannya juga uniknya tadi apa, keluaran terbaru juga ASRock ya, banyak ASRocknya ya. Oke, jadi itu aja untuk racikan PC AMD tengah-tengah kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, follow, share ya, jempolnya jangan lupa tap. Goodbye.